Dan inilah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump makin jadi mengeluarkan sejumlah kebijakan kontroversial. Terbaru, Kamis malam waktu setempat, dirinya menandatangani perintah eksekutif yang mengesahkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Perintah Trump datang 2 hari setelah ia menjamu sekutunya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington untuk berunding tentang Gaza dan Timur Tengah yang kemudian mengeluarkan usulan soal pengambil alihan Gaza di tangan Amerika Serikat dan relokasi warga ke negara lain. Sebelumnya pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan ke Netanyahu karena kejahatan perang di Gaza. Mengutip dari BBC, Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang memberi sanksi kepada ICC dan menuduhnya melakukan tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat Amerika yakni Israel. Hal ini tentu akan berdampak pada pembatasan keuangan dan visa pada individu dan keluarga mereka yang membantu penyelidikan ICC terhadap Amerika Serikat dan sekutu. Langkah yang sama pernah dilakukan DPR Amerika Serikat di bulan Januari karena Israel yang berujung kecaman keras dari lembaga itu. Saat itu pun ICC mengatakan menyesalkan segala upaya untuk merusak independensi, integritas, dan imparsialitas pengadilan. Amerika Serikat bukan anggota ICC dan telah berulang kali menolak yurisdiksi apapun oleh badan tersebut atas pejabat atau warga negara Amerika. Kita beralih ke hot news yang kedua, ini masih dari internasional. Pangeran Arab Saudi yang juga mantan mata-mata, Pangeran Al Faisal mengecam Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas rencananya yang baru-baru ini dipublikasikan untuk mengambil alih jalur Gaza. Ia menyebutnya sebagai bentuk pembersihan etnis. Pangeran Al Faisal pun menyebut pernyataan Trump sebagai sesuatu yang tidak dapat dicerna. Adapun mantan Duta Besar Arab Saudi untuk Washington itu mengatakan masalah di Palestina bukanlah warga Palestina sendiri, melainkan pendudukan yang dilakukan Israel. Trump disebut hanya menebar klaim ingin memperbaiki keadaan, padahal sebenarnya ini akan mengubah keadaan menjadi lebih banyak konflik dan pertumpahan darah. Ia pun menyinggung rencana Trump untuk berkunjung ke Arab Saudi. Menurut Pangeran Al Faisal, jika Trump benar-benar datang ke Arab Saudi, ia akan mendapat teguran dari para pemimpin di sini tentang ketidakbijaksanaan dari apa yang ia usulkan dan ketidakadilan yang nyata lewat usulan pembersihan etnis ini tidak hanya dari Gaza, tetapi juga apa yang terjadi di tepi barat. Amerika Serikat dan Israel telah menyatakan harapan mereka untuk normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Riyadh pun telah berulang kali menekankan posisinya di mana tidak akan ada hubungan seperti itu tanpa negara Palestina yang didasarkan pada perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Berita selanjutnya masih dari mancanegara. Sebuah pesawat kecil yang dikontrak oleh militer Departemen Pertahanan Amerika Serikat jatuh di Filipina Selatan pada hari Kamis. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat mengumumkan kejadian itu menewaskan 4 orang di dalamnya. Adapun pesawat itu menyediakan dukungan intelijen, pengawasan dan pengintaian atas permintaan sekutu Filipina. Dia pun menjelaskan insiden itu terjadi selama misi rutin untuk mendukung kegiatan kerjasama keamanan Amerika Serikat Filipina. Lebih rinci, mereka yang tewas dalam kejadian tersebut adalah 1 anggota Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan 3 kontraktor pertahanan. Sayangnya tidak ada identitas yang diberikan karena masih menunggu pemberitahuan kepada keluarga korban. Sejumlah kecil pasukan Amerika ditempatkan dalam penempatan rotasi jangka pendek di Filipina. Di negeri dekat Indonesia itu, militer AS membantu menyediakan intelijen bagi pasukan yang memerangi militan yang terkait dengan kelompok ISIS yang masih aktif di Mindanao. Militer Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan mereka tidak dapat merilis informasi tentang kecelakaan itu karena masalah tersebut dirahasiakan. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung. Informasi selanjutnya dari dalam negeri. Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN ikut menjadi korban dari pemangkasan anggaran pendapatan belanja negara 2025. Ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis kemarin. Dodi menekankan tidak adanya realisasi anggaran IKN di tahun ini lantaran anggaran masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, pemangkasan anggaran pada Kementerian PU sebesar 81,38 triliun rupiah. Dodi bahkan sempat berseloroh soal adanya kondisi pemangkasan anggaran ini. Dia menyebut satu-satunya progres dari realisasi anggaran saat ini hanyalah untuk makan siang menteri.
Dalam kondisi anggaran yang masih diblokir, Kementerian PU memutuskan untuk fokus pada program yang lebih mendesak. Salah satunya adalah persiapan angkutan mudik Lebaran 2025. Lebih lanjut, dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI, Dodi menyampaikan bahwa proses pembangunan IKN sendiri telah mencapai 87,9% hingga 31 Desember 2024 lalu. Selama tahun 2024, proyek ini telah menyerap anggaran sebesar 40,29 triliun rupiah.